Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan belajar matematika. Nah, dalam kesempatan hari ini saya akan melanjutkan dengan part 2. Silakan disimak videonya. Kita lanjut untuk luas permukaan tabung. Nah, di sini untuk luas permukaan tabung yang waktu video yang part 1 udah dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk soal yang pertama. Kita akan bahas soal dengan part 2. Di sini part 2 kita akan membahas soal luas permukaan tabung. Nah, di sini ada satu soal, sebuah tabung tanpa tutup mempunyai diameter alas 14 cm dan tinggi 15 cm. Tentukan luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah, di sini tabung tanpa tutup ya. Karena kita akan bahas tabung tanpa tutup. Ingat di sini tabung tanpa tutup. Kira-kira berapa sentimeter? Nah, kita langsung untuk pembahasannya. Untuk pembahasannya di sini kita menggunakan luas selimut ditambah dengan luas alas. Nah, di sini untuk luas selimut berarti di sini kita menggunakan 2 πRT atau untuk 2 πRT ditambah dengan luas alas berarti πr kuadrat. Nah, di sini maka 2 πRT ditambah πr kuadrat. Sedangkan itu untuk rumus dari luas selimut dengan luas alas. Nah, sini ada luas alas. Nah, di sini berarti 2 dikali dengan 2/7 dikali dengan 7 dikali dengan 5. Nah, di sini kenapa bisa 7? Karena di sini jari-jarinya adalah 7, sedangkan diameternya itu kita ambil lingkaran. Berarti untuk lingkaran di sini berarti di sini sebagai diagonal ya. Di sini sebagai diagonal. Maka untuk alasnya itu adalah untuk diameter alasnya itu berarti 14, sedangkan untuk jari-jarinya di sini berarti adalah 7 cm. Maka yang selanjutnya πr kuadrat. Nah, di sini pi-nya kita menggunakan 2/7 dikali dengan 7 pangkat 2. Berarti 2 dikali 22, tapi hasilnya adalah 44. Sedangkan di sini kita bagi 7 dibagi 7 berarti hasilnya 1. 2 dikali 22 hasilnya dapat 44 dikali dengan 1 berarti 44. Maka yang selanjutnya dikali dengan 15. Nah, berarti 44 dikali dengan 15 ditambah 22/7 dikali 49. Nah, di sini 49 itu kuadrat dari 7 pangkat 2 atau kuadrat dari 7. Nah, di sini berarti 44 dikali dengan 15. Dan hasilnya itu adalah 660. Sedangkan ditambah dengan 22/7 dikali dengan 49. Ini bisa kita bagi ya. Kita bisa bagi 49 dibagi dengan 7 berarti 22 dikali dengan 7 berarti 154. Nah, berarti 660 ditambah 164 maka hasilnya adalah 814 cm persegi. Jadi luas permukaan tertutup adalah 814. Nah, di sini contoh yang pertama, semoga bisa dimengerti ya. Ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Nah, di sini untuk soal yang kedua, sebuah kaleng berbentuk tabung mempunyai tinggi 8 cm dan jari-jari 3,5 cm
untuk membuat kaleng tersebut disediakan selembar seng berbentuk persegi. Nah, dilihat di sini berbentuk persegi dengan panjang 30 cm dan lebar 20 cm. Berapa luas sisa lembaran seng setelah digunakan untuk membuat sebuah kaleng tersebut? Nah, di sini yang kita tanyakan bahas berapa luas sisa kaleng setelah digunakan. Nah, di sini untuk pembahasan yang kedua, kita ambil adalah ada persegi panjang. Nah, persegi panjang di sini 30 cm dengan 20 cm. Nah, untuk luas sisa seng, berarti luas seng dikurangi dengan luas permukaan tabung. Nah, berarti luas sengnya itu adalah P dikali dengan L, panjang dikali dengan lebar. Sedangkan luas permukaan tabung berarti 2πr, R ditambah dengan P atau jari-jari tambah dengan tinggi. Nah, yang selanjutnya di sini berarti 30 dikali dengan 20 dikurangi dengan 2 dikali dengan 22 per 7 dikali 3,5 dan 3,5 dikali dengan ditambah dengan 8. Nah, di sini tanggal 3,5 itu sebagai jari-jari. Nah, maka di sini kita kalikan dulu 30 dikali dengan 20. 30 dikali dengan 20. Atau yang selanjutnya nanti dikali 2 dikali dengan 22 dikali dengan jari-jari 3,5. Nah, maka untuk hasilnya 600. Berarti di sini kita ambil 2 dikali 22 dikali dengan 3,5. Hasilnya 154 dibagi dengan 7. Nah, dikali dengan 11,5. 3,5 ditambah 8, tapi 11,5. Nah, sekarang maka untuk hasilnya 600 dikurangi dengan 253. Maka yang luas sisa lembar seng setelah digunakan yaitu 347 cm persegi. Nah, jadi luas sisa lembaran seng setelah digunakan adalah 347 cm persegi. Nah, di sini adalah soal cerita. Semoga mengerti ya. Nanti kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, di sini soal yang ketiga masih membahas tentang luas permukaan. Masih membahas tentang luas permukaan tabung. Soal yang ketiga, tandon air berbentuk tabung dengan jari-jari 70 cm, tinggi 20 meter. Selimut tabung dari tandon tersebut akan dicat jika satu kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat permukaan seluas 11.000 cm persegi. Berapa kaleng cat yang diperlukan? Nah, di sini yang kita bahas berapa kaleng cat yang diperlukan jika luas permukaannya itu adalah untuk mengecat permukaan seluas 11.000 cm persegi. Nah, kita bahas untuk pembahasannya. Untuk pembahasan yang ketiga, berarti untuk jari-jarinya adalah 70 cm, sedangkan untuk tingginya adalah 20 cm. Sedangkan di sini cm, di sini meter. Kita rubah yang ini menjadi cm. Berarti misalkan untuk berubah menjadi cm-nya
Berarti kalau 20 meter kita rubah ke cm berarti menjadi 200 cm. Berarti di sini kita 200 cm. Sini 200 cm. Nah, berarti untuk menghitungnya adalah luas selimut sama dengan 2 pi RT atau 2 dikali pi dikali jari-jari dan dikali tinggi. Nah, untuk luas selimutnya di sini ada luas selimut. Berarti kalau misalkan kita selimut tabung dari tenda tersebut akan dicat, berarti yang kita hitung adalah luas selimutnya. Nah, kita hitung dulu untuk luas selimut. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 70 dikali dengan 200. Maka untuk L selimutnya adalah 88.000. Nah, di sini adalah 88.000. Banyak cat berarti 88.000 dibagi dengan 11.000. Nah, kira-kira berapa cat yang harus dibutuhkan? Ya, berapa kaleng cat yang dibutuhkan? Berarti 88 dibagi dengan 11.000, maka hasilnya adalah 8. Berarti untuk kaleng yang dibutuhkan itu adalah 8 kaleng ya. Jadi banyak cat yang diperlukan adalah 8 kaleng. Nah, ini soal yang ketiga. Semoga dipahami dan dimengerti ya. Nah, di sini untuk yang selanjutnya itu adalah menghitung volume tabung. Di sini ada satu soal ya. Soal yang pertama itu adalah tentukan volume tabung yang berjari-jari 9 cm dan tinggi 14 cm. Nah, di sini jari-jarinya sudah ada ya, sudah diketahui. Sedangkan untuk tingginya adalah 14 cm. Sekarang kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini adalah untuk kita mengeluarkan simbol V atau volume, sedangkan PR kuadrat P. Di sini beda lagi dengan menghitung luas permukaan tabung ya. Jika kita masuk rumus permukaan tabung, berarti kita menggunakan 2 IR R tambah dengan P ya. Nah, di sini kita untuk volumenya itu adalah menggunakan PR kuadrat T. Nah, di sini untuk P-nya kita menggunakan 22 per 7. Untuk jari-jarinya adalah 9 cm dikali dengan 14 sebagai tinggi. Nah, 9 pangkat 2 berarti hasilnya di sini ada 81 ya. Berarti jari-jarinya adalah 81. Maka yang selanjutnya 22 per 7 dikali 81 dikali 14. Nah, di sini sekarang kita hitung kira-kira hasilnya berapa. 22 dikali 81 dibagi dengan 7. Kita misalkan boleh 81 dulu dikali dengan 14 dikali 22 maka dibagi dengan 7 bisa. Nah, sekarang untuk hasilnya berarti 1782 dikali 14 dibagi 7. Nah, di sini berarti 22 dikali dengan 81 hasilnya 1782 dikali dengan 14 dibagi dengan 7. Maka hasilnya itu adalah 3564 cm kubik ya. Di sini berarti 3564 cm kubik.
Jadi volume tabung adalah 3.564 cm3. Nah, di sini untuk pembahasan volume tabung di sini amat lumayan lah ya. Jadi semoga dimengerti. Kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua, sebuah drum minyak berbentuk tabung memiliki. Nah, di sini sebuah drum tabung itu untuk memiliki dengan jari-jari dan tingginya 60 cm. Tabung tersebut dipenuhi minyak yang dijual dengan harga 3.500 per liter. Berapa harga seluruh minyak? Untuk pembahasan. Nah, untuk diketahui untuk jari-jarinya adalah 45 cm. Sedangkan untuk tingginya itu adalah 60 cm. Nah, tabung tersebut dipenuhi minyak yang dijual dengan harga 3.500 per liter. Nah, di sini yang kita hitung adalah yang tabung yang dipenuhi minyak ya. Berarti berapa minyak yang dulu kita hitung. Terus yang setelah itu kita hitung harganya. Harganya itu berapa? Nah, di sini untuk volumenya itu menggunakan PR kuadrat T. Sama, kita akan menghitung dulu berapa liter minyak ya. Kita hitung adalah berapa liter minyak dulu. Nanti setelah minyaknya sudah ketahui, maka kita akan menghitung harga seluruh minyak. Nah, di sini kita menggunakan 3,14 untuk P-nya dikali 45 pangkat 2 dikali 60. Nah, sekarang di sini 45 pangkat 2 dikali 60. P-nya menggunakan 3,14. 45 pangkat 2 berarti hasilnya 2025 dikali dengan 60. Berarti kita kalikan dulu keseluruhannya, maka nanti kita ada hasilnya. Nah, maka untuk hasilnya 6,358,5 dikali dengan 60, maka hasilnya adalah 381,510 cm3. Nah, yang sini berarti di sininya untuk volumenya adalah 381,510 cm3. Nah, di sini udah ketahui volumenya. Maka yang selanjutnya kita akan menghitung atau kita rubah dulu ke liter nih. Di sini masih cm3. Berarti kita rubah dulu. Di sini 381,510 cm3 kita rubah ke desimeter atau kita ambil adalah dm. Nah, berarti di sini kita rubah menjadi 381,51 dm kubik. Nah, di sini kita sudah rubah menjadi dm 381,51. Nah, setelah dm kita rubah berarti berapa liter? Nah, di sini berapa liter nih? Berarti kita rubah ke liter, berarti menjadi 381,51 liter. Nah, di sini berarti 381,51 liter. Nah, setelah ini untuk banyaknya liter, maka kita hitung dengan harga per liternya itu adalah 3.500. Nah, jadi harga minyaknya per liter 3.500, maka harga minyak satu drum tersebut adalah 381,51 dikali 3,500 sama dengan
di sini maka untuk hasilnya, jika harganya itu adalah 3.500, berarti kalau harga keseluruhannya itu adalah berarti 1.335.285 rupiah ya. Berarti ini untuk harga ya keseluruhan minyak 1 drum, harganya 1.335.285 rupiah. Nah, di sini silahkan dipahami untuk menghitung per liternya, dan jika ada satu soal atau ada soal seperti ini, silahkan diingat lagi ya untuk menentukan volumenya. Setelah volume sudah ada, maka kita hitung untuk harganya ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sebuah bak air berbentuk tabung. Nah, di sini sebuah air berbentuknya tabung dengan panjang diameter dan tingginya 1,5 mm, penuh terisi air. Setelah air bak terpakai untuk mandi dan mencuci sebanyak 231 liter, berapa tinggi air bak sekarang? Nah, yang kita hitung air bak. Kita rubah dulu diameternya. Diketahui 231 liter, kita rubah ke dm dulu, berarti 231 dm persegi. Nah, untuk diameternya adalah 70 cm. Sedangkan berarti untuk jari-jarinya berapa cm? Maka jari-jarinya itu adalah 35 cm. Kita rubah ke dm atau ke 3,5 dm. Nanti kita rubah lagi, hasil dari 3,5 berarti 7/2 dm. Nah, ini maka jari-jarinya 7/2 dm. Nah, yang selanjutnya kita untuk menghitung luas alas ya. Kita hitung luas alas. Luas alasnya pi r kuadrat. Nah, berarti 22/7 dikali 7/2 pangkat 2. Nah, di sini karena jari-jarinya itu kan 7/2. Kalau misalkan kita menggunakan 35 pangkat 2, nilai hasilnya berarti besar ya. Nah, maka untuk hasilnya 22 dikali 22/7 dikali 7/2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 77/2 dm persegi. Nah, maka untuk hasilnya itu adalah 38,5 cm persegi. Nah, di sini untuk hasilnya 38,5. Nah, sekarang kita ambil untuk menghitung yang selanjutnya itu adalah berapa tinggi air bak sekarang. Berarti kita ambil menggunakan volume air yang terpakai. Volume air terpakai dibagi dengan luas alas. Sedangkan luas alasnya ini sudah ada ya, luas alasnya. Untuk luas alasnya berarti 231/38,5 cm. 231 dibagi dengan 38,5, kira-kira berapa? Nah, berarti untuk hasilnya itu adalah 6 dm ya. Hasilnya adalah 6 dm. Nah, sedangkan kita rubah ke cm adalah 60 cm. Jadi tinggi sisa air 150. Kita ambil 150 dikurangi dengan
60 cm. Nah, ini 150 karena di sininya tingginya itu 1,5, kita rubah ke cm. 1,5 meter. Nah, ini 1,5 meter. Yang ini ke cm. Kita rubah ke cm. 1,5 meter berarti hasilnya 150 cm. Dikurangi 60 cm, maka hasilnya adalah 90 cm. Nah, berarti untuk tinggi air bak yang sekarang berarti 90 cm. Sampai sini yang saya bahas, semoga mengerti ya. Untuk soal-soalnya di sini untuk dibahas tadi ada 6 soal, semoga dipahami.